Hai guys, namaku Lia. Tipe cewek kutu buku dan penggemar berat es. Aktor paling berbakat, brilian, dan hebat yang pernah ada. Namun sebagai pusat perhatian, aku mengubah diriku menjadi Aubrey Verne, bintang glamor dari film terkeren saat ini. Follow me crush dengan es yang asli. Bagaimana mungkin? Ya, aku sangat beruntung. Hari itu, aku sedang berjalan dari kampus saat tiba-tiba aku merasa seseorang mengikutiku. Pria misterius ini pasti merencanakan sesuatu yang tak baik. Jadi aku mengubah ruteku melewati gang bau ini berusaha lolos darinya. Tapi dia tetap gigih dan mengejarku. Kalau begitu, kau memilih kematian. Saat dia hanya berjarak 3 meter, ku ambil keranjang sampah dan melemparnya di kepalanya. Mengambil tongkat golf di dekat situ dan mulai memukul tanpa henti. Dasar kau bajingan, kau macam-macam dengan cewek lugu tak berdaya yang salah. Stop, siapa yang kau bilang bajingan? Aku ini manajer artis, aku dari Moon Entertainment. Tunggu, Moon Entertainment? Seperti label manajemen milik S? Lalu kenapa kau tak bilang? Ternyata namanya Grayson. Dan dia tak di sini untuk suara malaikatku atau gerakan tarikku yang karismatik. Tapi coba tebak. Karena wajahku. Pria ini pasti komedian. Beberapa hari yang lalu kau memakai filter kembaran selebriti di TikTok dan hasilnya adalah Aubrey Verne, artis yang ada dalam manajemen kami, betul? Ya. Sebenarnya Moon Entertainment yang membuat filter itu. Kami mencari seseorang yang mirip Aubrey untuk menggantikannya. Oke, aku pasti memukul kepalanya terlalu keras. Sebaiknya aku segera menyingkir darinya. Tapi dia langsung menangkapku dan segera memindahkanku ke kantor pusat perusahaan. Bahkan CEO-nya sendiri datang untuk menyambutku. Mereka benar-benar serius soal aku menggantikan Aubrey. Seluruh identitasnya. Rupanya aktris itu menganggap dunia hiburan terlalu membuat stres dan memutuskan berhenti. Tapi dia adalah salah satu wajah utama perusahaan, jadi mereka tak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Entah dari mana, pintu terbuka dan masuklah Ace. Dia langsung menuju ke arahku, sangat perhatian, lalu dengan lembut mengusap hidungku hingga kering dengan lengan bajunya sendiri. Jadi, ini yang akan ku pacari? Aku tak sabar untuk itu. Apa? Pacaran? Itu benar, Lia. Aku sudah memberi pernyataan kalau S dan Aubrey pacaran. Orang-orang akan heboh. Sebagai Aubrey yang baru, kamu akan mendapat kesempatan langka untuk menjadi pacar S. Tentu saja hanya berpura-pura. Tapi sepertinya dia tertarik denganmu. Aku rasa aku baru saja mendapat jackpot. Ini dia Aubrey 2.0. Hari berikutnya, aku datang di salon kecantikan terkemuka untuk mendapat makeover artis. Mulai dari kilau rambutku hingga ukuran pori-poriku, semuanya harus tanpa celah. Dan kalian tak akan percaya berapa banyak baju desainer dan perhiasan yang boleh ku coba. Aku terlihat seperti $1 juta. S akan kaget saat berikutnya bertemu denganku. Kau mungkin terlihat seperti Aubrey, tapi kepribadianmu perlu dilatih. Astaga, siapa yang meludahi kopimu pagi ini? Sebaiknya kau berbenah, karena aku akan pindah ke rumahmu. Apa? Tak mau. Kau dan mulut berbisamu harus 3 meter jauhnya dariku. Atau aku panggil keamanan. Coba tebak Nona Diva. Tersebut dalam kontrak kalau manajermu alias aku harus mengawasimu sepanjang waktu, supaya kau tak membocorkan apapun yang jadi rahasia. Kau menggertak. Oh ya? Aku menatap kontrak itu, terlalu kaget untuk bicara. Kenapa ku tanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu? Pria itu mimpi buruk. Dia bahkan pura-pura jadi siswa pertukaran pelajar Italia dan mengikutiku masuk kelas. Anehnya, semua cewek-cewek di kampus memuji aksen palsunya. Sei un porco. Aku tak tahu mana yang lebih menyedihkan, aksen Italianya atau kalian yang sungguh terpesona akan itu. Cewek ini tak bisa menerima candaan. Kalian tak boleh menyentuh wajahku. Kontrakku menyebut itu bernilai. Sebelum aku sempat berkata lagi, Grayson menyeretku pergi seperti boneka kain. Terlepas dari hal itu, hidup sebagai Aubrey itu luar biasa. Aku bisa muncul di banyak sekali sampul majalah, menghadiri banyak acara eksklusif, dan membintangi komedi romantis yang paling ditunggu tahun ini. Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? Ada S tepat berada di sisiku. Bayangkan menjadi sedekat ini dengan idolamu setiap hari. Kau bisa benar-benar jatuh hati padanya. Tapi jangan khawatir, orang-orang masih akan mengira kau cantik selama kau tahu bagaimana berpose di depan kamera. Suatu kali ku dengar S mengatakan bahwa tipe idealnya adalah gadis dengan kulit yang sehat dan terkena sinar matahari. Jadi kupikir aku harus mencoba tanning. Tapi ketika aku sampai di lokasi syuting hari berikutnya, semua orang tertawa padaku, mengatakan aku terlihat seperti cumi setengah kering. Ini sangat memalukan. Pasti Grayson senang sekali mengolokku. Tapi sebaliknya dia bergegas meletakkan jaketnya di atas kepalaku untuk menutupiku. Kenapa kau berusaha keras demi si narsis itu? Kau tampak konyol. Kurasa dia tampak imut, hanya perlu sedikit blending. Itu S, dia membelaku. Wajahnya yang tampan tiba-tiba jadi sangat dekat denganku. Mau pergi kencan denganku malam ini? Ya, 1 juta kali ya.
Aku segera pulang setelah kerja, menghapus lotion tanning bodoh itu, lalu bersiap secepat kilat. Kita bertemu di restoran Privat Inn lantai 32 dari sebuah gedung mewah. Dan di sanalah S, bintang yang bersinar paling terang di antara lampu kota menungguku. Dia bersikap sangat lembut dan manis. Kami bersenang-senang. Matanya yang indah menatapku seolah hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang manis, aku bisa merasakannya. Saat kilauan datang entah dari mana menyilaukan kami. Paparazzi? Bagaimana bisa ke sini? Aubrey, apa ini benar kau di foto itu? Bagaimana rasanya diselingkuhi? Mereka membicarakan apa? Kemudian ada tangan kuat yang tiba-tiba mencengkeram pinggangku dan menarikku keluar dari kerumunan ramai. Itu Grayson. Aku tak pernah merasa sebahagia ini melihat wajah pemarahnya. Kami masuk ke dalam van dan Grayson menunjukkan kami artikel diriku yang mencium pria asing di sebuah resor pantai. Apa? Ini pasti editan, kita harus meluruskan ini. S tak mendengarkan kata-kataku. Wajahnya berkedut-kedut karena marah. Apa kau tahu bagaimana ini bisa mempengaruhi karirku? Aku diselingkuhi? Itu menyedihkan sekali. Minggir, aku harus keluar. Aku tak bisa bersamamu sekarang. Dia membanting pintu, lalu bergegas pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tak pernah melihat sisi menakutkan dan kejam darinya sebelumnya. Jangan pedulikan dia terkadang bisa jadi sangat menyebalkan. Akan kubelikan kau es krim lalu kita pulang, oke? Kata-kata Grayson menghiburku. Jujur, aku tersentuh dengan cowok jenis bertangan dingin tapi berhati baik ini. Grayson berusaha keras melindungiku dari reaksi publik, tapi percuma. Karena Moon Entertainment membiarkan rumor palsu itu menyebar seperti api liar. Sekarang Aubrey alias aku jadi omongan jelek di mana-mana. Wanita nakal, murahan, beberapa bahkan mengatakan aku ini noda dalam karir S. Cukup sudah, aku tak bisa lakukan ini lagi. Aku masuk ke ruang kerja CEO, bersiap untuk menyampaikan pendapatku, tapi dia malah bersantai dengan S. Lia, tepat orang yang sedang kucari. Aku hendak membuat pengumuman kalau Aubrey bukanlah orang yang ada di foto itu. Dan kau dan S masih saling mencintai. Tidak, terima kasih. Aku kesini untuk berhenti. Tekanan ini terlalu berat. Sekarang tenang dulu. Mungkin perjalanan menyenangkan ke kota cinta akan membuatmu tenang, ya kan, S? Tentu saja biarkan staf memperbaikinya sementara kita beristirahat dan mungkin untuk saling mengenal lebih dekat. Ayo, kuantar kau pulang. Terakhir kali kami bertemu, S bertindak gila. Dan sekarang dia bersikap manis bagai gula. Seperti Jekyll dan Hyde. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di tepi sungai dan menoleh ke arahku. Lia, aku salah telah melampiaskannya padamu. Aku tak pernah menghadapi tekanan besar seperti itu sebelumnya dan aku kehilangan akal sehatku. Dan apa kau tahu? Malam itu aku hendak bicara dari hatiku. Aku mencintaimu, Lia. Dia menarikku untuk mencium. Itu sungguh di luar dugaan. Aku bahkan tak tahu harus berpikir apa. Tapi kemudian dia membuka matanya dan menatapku. Sangat jatuh hati dan tak bisa menolaknya. Sayang, aku tak sabar untuk berada di Paris bersamamu. Ini semua yang aku idam-idamkan, ya kan? Malam itu, Moon Entertainment akhirnya membersihkan rumor itu. Tak hanya itu saja, fotoku dan S berciuman menjadi tajuk utama. Bagaimana bisa mereka mendapat foto ini? Paparazzi itu sangat licik. Aku sangat bingung dan entah kenapa aku terus memikirkan tentang Grayson dan bagaimana perasaannya jika mendengar berita ini. Aku mendatangi atap dan melihatnya sedang duduk sambil merenung. Hei, apa kau belum dengar? Mereka sudah membersihkan skandalku. Ingat, itu bukan skandalmu, Lia. Jangan biarkan Moon Entertainment memanipulasi hidupmu. Kau tak mempercayai mereka? Ya, dan aku juga tak mempercayai S juga. Ini tak ada hubungannya dengan S. Dia sekarang sungguhan jadi pacarku. Ditambah lagi, kami akan ke Paris untuk liburan romantis. Grayson menghela napas panjang. Kurasa dia hanya berusaha melindungiku dari perusahaan, tapi dia tak perlu melindungiku dari S, ya kan? Dia masih tetap pergi bersama kami ke Paris dan tetap berada di latar belakang dengan wajahnya yang sedingin batu. Aku menikmati momen ini dengan S, dan saat kami jalan-jalan bersama, sekelompok penggemar menyadari kehadirannya dan mengerubungi kami. Salah satunya bahkan menahannya, menangis seperti orang gila. Ace, apa kau tak merindukanku? Kau janji. Apa yang kau bicarakan? Tinggalkan aku sendiri. Dia mendorong gadis itu ke samping lalu keluar dari kerumunan. Aku berusaha mengikutinya tapi ada tangan yang tiba-tiba meraih tanganku. Seorang gadis yang menutupi wajahnya di balik masker dan sepasang kacamata hitam. Dia menyelipkan USB ke tanganku dan berkata, "Rahasia paling kelam S ada di dalam sini." Kau menakutiku, apa maumu? Gadis itu berusaha menjawab tapi Grayson menyela di antara kami dan menarikku pergi. Kami berlari dan terus berlari di bawah terik matahari musim semi di Paris. Kenapa momen unik ini seperti jauh lebih romantis daripada yang kualami dengan S, idolaku? Apa mungkin kalau aku jatuh hati pada Grayson? Grayson membawaku kembali ke hotel, tampak muram saat dia berbalik untuk pergi. Di saat itu, kusadari aku tak ingin dia pergi. Dia satu-satunya yang memahamiku dan membantuku jalani kehidupan ganda yang gila ini, bukan S. Dia dan kehidupan selebritinya tak cocok denganku. S lebih baik tak bersamaku yang menghalangi ketenarannya. Grayson sudah coba memperingatkanku berulang kali. Mungkin gadis bermasker tadi tahu sesuatu? Kutancapkan USB itu ke laptopku, dan sebuah video muncul di layar.
Ini bukti kalau Moon Entertainment memanipulasi media selama bertahun-tahun untuk menutupi kehidupan pribadi S yang penuh skandal. Peristiwa gelap yang kami sebagai penggemar tak pernah lihat sebelumnya. Masalah dengan amarahnya, problem minumnya, skandal perselingkuhannya. Aku menggulir ke bawah dan melihat lusinan foto dengan gadis-gadis yang berbeda berciuman. Dan mereka bukan hanya sembarang gadis tapi penggemarnya sungguhan. Aku kenal mereka. Lihat, ini gadis yang menangis sore ini. Dan yang ini adalah admin terkenal dari salah satu situs penggemarnya. Ini sulit dipercaya. Dia sudah mempermainkan seluruh penggemarnya untuk hal bodoh. Tepat di saat itu, ku dengar suara erangan dari balkon. Seseorang berusaha memanjat masuk ke kamarku. Tunggu, itu orang asing yang memberiku USB. Yang ku tahu dia bisa saja penguntit berbahaya. Mengingat semua bukti ini yang entah dia punya, panik ku ambil USB itu langsung lari ke kamar Grayson untuk minta bantuan. Pintunya terbuka tepat saat penguntit itu mendatangi kami. Dia menyembunyikannya di balik punggungnya dan menghadapi gadis gila bermasker itu. Jangan bergerak atau kau akan berakhir di penjara saat ini juga. Gadis itu berhenti, tangannya terangkat di udara. Di saat kami membuka penyamarannya, aku sangat terkejut. Itu adalah Aubrey. Aku tahu ini kelihatannya gila, tapi tolong dengarkan aku. Apa yang kau lihat di USB itu adalah kebenarannya. Manajer S yang memberiku itu. USB apa? Bukankah kau memang meninggalkan industri ini? CEO bahkan menyuruh semua staf menghapus kontakmu dan pada dasarnya menghapus keberadaanmu. Ular itu sudah membohongimu selama ini. Aku tak keluar. Aku hanya ingin sedikit waktu istirahat untuk mengatasi kesehatan mentalku. Jadi aku menjalani digital detox sebentar. Saat aku kembali, aku mengetahui kalau aku sudah dipecat tanpa alasan dan digantikan dengan orang yang serupa. Aku sangat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya, manajer S menghubungi untuk membantuku. Dia sudah menyaksikan wajah asli S dan membencinya. Tapi Moon Entertainment sudah menjebaknya dalam kontrak yang akan berakhir hingga tamatnya karir S. Tak mungkin baginya keluar hingga saat ini. Manajernya diam-diam mengumpulkan dan mengirimiku bukti ini lalu menyuruhku untuk mendatangimu. Karena kau juga salah satu korban mereka sama seperti kami. Astaga, ini sungguh kacau. Kau tahu kemana dia pergi setelah pertemuan kita sore ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung saat dia menunjukkan sebuah video S bermesraan dengan salah satu gadis di pesta sebelumnya. Bagaimana dia sangat tak tahu malu. Apa kami para penggemar seperti orang bodoh baginya? Tak perlu ragu-ragu lagi. Aku akan jatuhkan si brengsek ini atas nama para penggemarnya yang setia. Aku terus berperan menjadi pacar S baik di dalam film maupun di dunia nyata. Sementara Aubrey memakai identitasku untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai staf monitor di Badan Penyiaran Nasional yang mengatur Movie Sensation Award tahun ini. Tak mungkin S tak akan datang karena dia dinominasikan sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria malang, dia tak tahu apa yang disiapkan untuknya. Dan itu si Aubrey dengan bantuan Grayson bahkan tak ada yang memperhatikan kalau kami sudah bertukar tempat lagi. Aku juga berhasil dapatkan untuk Aubrey posisi host penghargaan tahun ini. Sekarang silakan duduk karena pertunjukan telah dimulai. Dan pemeran utama pria terbaik jatuh kepada S. S yang klasik memainkan aksi terkejut dan emosionalnya saat naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Yang benar saja, sekarang mic mati, lampu mati. Inilah acara puncak malam ini. Wajah asli S sebagai penipu wanita. Semua orang terkesiap dan mulai berbisik-bisik. Kusorotkan lampu ke arah penonton dan seorang gadis berdiri. Aku salah satu gadis di foto itu. Dia bilang ke semua gadis kalau dia dan Aubrey hanya berakting untuk publisitas. Jadi kami mau berkencan dengannya diam-diam. Aku pernah jadi fotografernya dan dia berteriak-teriak padaku 20 menit karena aku tak mendapatkan sudut yang bagus. Aku seorang bartender di bar yang sering dikunjunginya, di mana dia sering mabuk, memukul gadis, dan mulai berkelahi dengan orang asing setiap hari. Para penonton mulai mencemooh dan melempari S. Hal terbaiknya adalah seluruh peristiwa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tak akan ada lagi yang akan tertipu oleh si brengsek ini, yang artinya pekerjaanku di sini selesai. Aku keluar dan melihat paparazzi dan para penggemar mengurumuni Aubrey. Ia menanganinya dengan anggun dan terlihat mudah. Pusat perhatian bukan untukku dan itu tidak masalah. Aku senang bisa kembali jadi gadis normal yang tak perlu peduli dengan opini publik. Bagian terbaiknya, aku bisa kencan dengan pacar manajer idolaku di sebelah sana. Aku punya ide makan malam rumahan lezat untuk merayakan rencana kami yang sukses. Dan juga 1 bulan hari jadi kami. Bagaimana menurut kalian? Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya, tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi.
Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Ku beri kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh, tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman.
Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah. Atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kilian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kilian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kilian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku? Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kilian? Kilian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kilian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya kami segera ke stadium. Di sana aku meneriakkan nama Kilian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan.
Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Aku sedang berjalan melewati hutan saat sebuah jeritan mengagetkanku. Seorang pria berlari ketakutan dari sekawanan serigala. Dengan cepat aku mengaum ke arah mereka lalu meringkuk. Teralihkan, para serigala berhenti, meninggalkan pria itu dan dengan hati-hati mengendus-endus ke arahku. Hei cewek, larilah! Shh. Setelah menganggap aku bukan ancaman, mereka menggoyangkan ekor mereka dan mulai menjilati wajahku. Tidakkah kau takut? Tidak sama sekali, orang-orang sering salah paham dengan serigala. Ini bukan cerita gadis bertudung merah, mereka sebenarnya bukan yang memakan nenek. Kemarilah dan berteman, kawan. Hai, namaku Winona, seorang pribumi Amerika berusia 18 tahun di cagar alam Blackfeet dengan ibuku, dan aku akan ceritakan pada kalian cerita yang paling gila dalam hidupku. Setelah serigala pergi, ku bawa dia ke tempat untuk bersihkan lukanya, dan cerita lebih banyak tentang serigala. Jadi kau lahir dan besar di Blackfoot? Ini pertama kali aku bertemu pribumi Amerika. Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu ke sini, anak kota? Aku sebenarnya pianis yang jalan-jalan ke sini mencari inspirasi. Sudahkah kau temukan, atau kau justru hampir kehilangan dirimu sendiri tadi? Inspirasi sulit untuk ditemukan, terutama jika kau adalah seorang pianis teater. Seorang apa? Seorang pianis teater. Aku bekerja di Winter Garden. Di New York? Wah, mimpiku adalah menjadi aktris musikal Broadway. Sebenarnya teaterku sedang mencari kru panggung. Kau bisa mulai dari situ dan aku akan cari cara untuk mengenalkanmu ke orang yang tepat. Aku tak bisa lewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tapi masalahnya, ibuku sangat benci dengan seni teater dan melarangku bahkan untuk membahasnya. Jadi, aku harus menyusun rencana. Ku bawa Luke pulang untuk makan siang. Ibu sangat menerima dan bahkan menyiapkan jamuan makan. Jadi kamu Luke ya? Apa yang membawamu ke Montana? Saya sedang mengerjakan riset sekolah. Saya kuliah. Oh, jadi kau sebaya dengan Winona. Dia baru saja lulus SMA. Saya tahu dan jika bukan karena Winona, aku mungkin sudah mati sekarang. Jadi saya pikir jika Anda membolehkan, saya ingin mengajak dia berkuliah dengan saya. Kau baik sekali, tapi apa yang kau pelajari? Manajemen perhotelan. Ibu, kurasa aku bisa mencobanya juga. Tapi sayang, kau bilang kau ingin cuti kuliah dulu. Aku hanya tak ingin coba jalani kuliah sendirian. Tapi sekarang aku bertemu Luke, itu akan berbeda. Nyonya Ryder, saya janji saya akan menjaganya. Ibu tersenyum, kemudian mengangguk. Yes, misi tercapai. Oh astaga, lihat betapa gilanya jalanan di New York. Syukurlah Luke memesankan untukku tempat kecil hanya beberapa blok dari teater. Dan hari berikutnya dia memberiku pekerjaan sebagai anggota staf untuk membiasakan diri dengan suasana teater terlebih dahulu. Itu tak mudah, terutama bekerja untuk sutradara pemarah dengan miliaran permintaan. Hei, kamu! Ya, kamu tukang bersih-bersih. Minggir! Tapi hanya berada di sini sedekat ini dengan panggung rasanya luar biasa sekali, bukan? Suatu hari di lokasi pertunjukan baru Tuan Kilon, dia mulai berteriak dan melempar kertas kemana-mana. Penasaran, ku ambil naskah itu dan melihat bait yang tertulis di Blackfoot. Kitsi Kakonim, aku mencintaimu? Tuan Kilon tiba-tiba melihatku. Ups, aku pasti mengucapkannya terlalu keras. Bagaimana kau belajar bicara Blackfoot? Ibuku mengajariku. Oh, aku tinggal di cagar alam Blackfeet. Menarik. Kau tahu tidak, kau terpilih untuk peran utama drama ini. Pergi dan temui Jet pelatihnya di studio teater. Dia akan memberikan instruksi. Aku terdiam mematung dan tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi hingga Luke muncul. Menunduk ke sutradara dan menarikku keluar dari sana. Apa aku akhirnya menjalani mimpiku sekarang? Ini dia, studio dari kartun nama itu. Hah? Apa mereka mengusir anjing hutan? Pria bodoh ini mengayunkan payungnya pada binatang yang menggeram itu. Aku berusaha memberitahu semua orang untuk mundur tapi tak ada yang mendengar suaraku yang kecil. Hingga seorang pria di sebelahku tiba-tiba angkat bicara. Semuanya mundur! Syukurlah orang-orang akhirnya mendengar. Dengan perlahan ku dekati anjing hutan itu, berlutut dan menawarkan tanganku padanya. Saat dia terlihat cukup mempercayaiku, dengan lembut ku usap kepalanya dan menenangkannya. Tak lama, asisten Tuan Kilon muncul dan membawa masuk anjing hutan itu. Ternyata itu peliharaan Tuan Kilon. Siapa yang memelihara makhluk liar jadi peliharaan di ruang perkotaan yang padat seperti ini?
Kau tak apa? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Kasihan anjing liar itu tampak ketakutan. Kau tahu banyak soal binatang ya? Aku tumbuh besar dengan mereka. Ya, dalam mitologi Blackfoot, anjing liar adalah roh pelindung. Nah, kau memang roh pelindung tadi itu. Aku masih sangat tersentuh dengan kata-katanya, kemudian Luke tiba-tiba muncul. Winona, aku baru saja dengar apa yang terjadi. Kau tak apa? Apa yang kau lakukan di sini? Laki-laki itu yang bersikap ramah beberapa saat lalu, kini tampak waspada dan berlalu begitu saja sementara Luke memelototinya. Aku tak apa. Kau sebaiknya jauh-jauh dari dia. Luke sepertinya tak suka dengan laki-laki itu. Ada sesuatu yang janggal di antara mereka berdua. Aku pergi dan menemui Jed, mentor kami. Dia memberitahuku tentang peran itu dan mengenalkanku ke Nathan, aktor pasanganku yang kebetulan adalah laki-laki yang baru kutemui itu. Aku tersenyum lebar dan mengulurkan tanganku ke Nathan, tapi dia cuma mengacuhkanku dan berpaling ke naskah. Halo, apa aku ini hanya orang asing yang berbahaya sekarang? Lalu kami coba akting pembuka. Tapi karena ini pertama kali aku di atas meja putar, aku salah langkah, lalu jatuh. Nathan! Aku tersipu saat dia tiba-tiba melirik Luke dan menjatuhkanku hampir mencium lantai. Tepat saat itu seorang gadis menerobos masuk. Apa semuanya sudah siap untuk setku? Kau terlambat lagi, Stella, dan sebenarnya kau dan Winona berdua akan berlatih dan kita akan lihat siapa yang pantas untuk peran itu. Winona siapa? Seolah orang yang bukan siapa-siapa ini bisa masuk dan berusaha mencuri peranku. Sombongnya, dia beruntung si bukan siapa-siapa ini tak mau membuat keributan di hari pertamanya. Selama jeda istirahat, ku tanya Luke lebih jauh tentang Stella. Stella itu sangat berbakat. Dia itu luar biasa dalam menari, bernyanyi, dan akting. Tapi tak heran karena dia sudah berlatih sejak dia masih kecil. Itulah tepatnya kenapa kita sebaiknya berikan saja perannya. Buang-buang waktu berurusan dengan amatir. Itu sangat kasar. Sangat disayangkan pernah menganggap dia ramah. Di minggu-minggu berikutnya, aku akhirnya lebih memahami karakterku. Peran utama perempuan itu merupakan wanita Blackfoot yang lembut dan membumi. Mudah sekali. Aku hanya perlu berpura-pura jadi ibuku. Hanya saja, tambatan hatiku di lokasi si Nathan membuat segalanya menjadi sulit. Di panggung, dia menolak lakukan kontak mata denganku. Tapi dia tak punya kesulitan saat dia di atas sana dengan Stella. Setiap hari aku makan siang dengan Luke, sedangkan Nathan dan Stella terkekeh di sudut ruangan yang lain. Bertingkah seolah mereka pasangan paling berkuasa di sini. Apa mereka benar-benar jatuh cinta? Oh, Winona, tolonglah. Kenapa kau harus peduli? Setelah makan siang, kuacuhkan tatapan tajam Stella dan fokus menjadi kekasih Nathan di panggung. Nyanyian macam apa itu? Beri aku waktu istirahat saja. Itu cukup, Stella. Sebenarnya aku baru diberi informasi Tuan Kilon saat makan siang kalau Winona mendapatkan peran itu. Hah, lucu sekali. Tidak, ini bukan bercanda. Lihat penampilanmu akhir-akhir ini, Stella. Agak mengecewakan. Winona, teruskan kerja yang bagus ini. Stella terlihat seolah darahnya baru saja tersedot keluar. Aku berseri-seri menghadap Luke. Tapi anehnya dia tampak khawatir dan lari mengejar Stella. Apa dia punya perasaan padanya? Lihat itu. Kenapa dia tak mengakui saja perasaannya ke Stella dan sudahi tragedi cinta bertepuk sebelah tangan ini? Bukankah ini karena kau dan Stella pacaran? Dan itu juga sebab kau setengah hati tiap kali berada di lokasi set denganku? Bukan, hanya saja aku tak bisa mengontrol diriku tiap kali kita bertatap mata. Apa maksudnya begitu? Selamat ya, aku selalu tahu kau pantas mendapatkan peran ini. Dia benar, aku bekerja sangat keras untuk ini. Aku sudah sedekat itu meraih mimpiku saat ini. Hari berikutnya aku bergegas menuju gladi bersih resmi pertama dan berakting sepenuh hati di depan Tuan Kilor dan seluruh kru. Aku sedang menari mengikuti lagu sentimental Luke saat pintu terbanting terbuka. Itu ibu? Aku tak percaya kau bohong padaku dan datang ke sini lakukan tindakan bodoh ini. Oh tidak, Tuan Kilon menjadi pucat sementara Jet terkesiap saat melihat ibu. Ku coba minta untuk menyelesaikan adegan itu, tapi baiklah, biarlah seperti ini. Sampai kau akhirnya paham kau bukan lagi putriku. Ibu lalu segera keluar dari sana. Tuan Kilon memberitahu semua orang untuk istirahat lalu ikut pergi. Aku segera datangi Luke dan bertanya apa dia memberitahu ibuku kebenarannya. Tapi saat dia tergagap, Tuan Kilon mendatangi kami berdua. Aku tak tahu kau harus berbohong pada ibumu untuk sampai di sini. Ya, sayangnya begitu. Ibu tahu tentang mimpi beraktingku, tapi ia selalu bersikap negatif akan itu. Apa benar begitu? Ya, kau lakukan pekerjaan dengan baik. Teruskan berlatih untuk pertunjukan. Dan mungkin, ajak aku ke ibumu kapan-kapan dan akan kucoba jelaskan ini padanya. Terdorong oleh umpan balik sutradara, keesokan harinya dengan percaya diri aku berakting. Namun Jet sepertinya tak puas dan mengkritik gerakanku mengatakan kalau itu terlalu kaku. Winona, aku berikan peran itu ke Stella. Kau perlu latihan lebih lanjut. Apa? Aku bukan mainan yang bisa kau lemparkan ke sana-sini. Apa ini semua hanya sebuah pertunjukan agar aku dan dia saling diadu domba? Ada apa itu tadi? Kenapa berubah? Kau tak memenuhi syarat, kembalilah kepada ibumu. Apa urusannya ini dengan ibuku? Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin akan satu hal.
Aku perlu membuktikan diri. Jadi aku tinggal di studio untuk berlatih, berayun, dan melenggangkan jiwaku di bawah cahaya studio hingga tak sengaja kakiku terkilir. Tepat saat itu Nathan datang dan membantuku berdiri. Kenapa kau masih di sini? Kulihat kau tetap di sini, jadi kupikir aku akan tinggal lebih lama. Saat dia berbicara, dengan lembut ditekannya kantung es ke pergelangan kakiku. Kurasakan getaran dalam diri, tapi tiba-tiba aku ingat sikapnya sebelumnya dan mendorongnya menjauh. Siap untuk berdiri, tapi terjatuh ke dalam pelukannya lagi. Kau pasti berpikir aku ini pelin-pelan, tapi aku hanya tak ingin Luke salah paham akan segalanya. Apa maksudmu? Kita hanya berteman, dan ada apa antara kau dan Luke? Kemudian dia memberitahuku kalau dia dan Stella dulu sahabat baik di sekolah akting. Hingga Luke muncul. Luke langsung tertarik dengan Stella dan minta Nathan untuk mencomblangkan mereka. Nathan tentu saja dengan senang hati setuju. Tapi hari berikutnya Stella tiba-tiba mengungkapkan perasaannya ke Nathan tepat di depan Luke. Luke tidak menerimanya dengan baik dan mengira aku mempermainkannya. Dia membenciku sejak itu. Jadi kau dan Stella hanya teman? Kami berteman. Stella mungkin tampak kekanakan, tapi dia sebenarnya baik. Dia menghadapi banyak hal dalam dirinya. Aku hanya memperhatikannya. Tapi saat ini dia harus belajar untuk berdiri sendiri karena kurasa aku sudah temukan ruh pelindungku. Ruh pelindungnya? Kami sangat dekat. Aku bersumpah kami hampir berciuman. Tapi segera ku lepas dan bilang aku harus pergi berlatih. Gladi resik terakhir adalah kesempatan terakhirku untuk dapatkan peranku kembali saat ini. Aku muncul hanya sebagai pengganti hari ini, tapi saat semua orang bersiap gladi bersih, satu-satunya yang menghilang adalah Stella. Sepertinya tak seorang pun berhasil menghubunginya dan sutradara mulai tak sabar. Jet tak punya pilihan lain kecuali mendorongku ke panggung. Luke sepertinya tak senang dengan pergantian ini dan tiba-tiba memainkan piano lebih cepat dari yang kuharapkan. Kebingungan, ku hela napas panjang dan biarkan diriku sendiri terhanyut secara alami mengikuti ritmenya. Saat jeda, aku bertanya pada Luke, kenapa begitu? Hentikan Winona, aku sudah tahu. Kau di sini semua berkat ayahmu sang sutradara. Tapi kau membodohiku dengan cerita kecilmu. Kau paksa Stella menyingkir dari peran yang dipilihnya untuknya. Siapa ayahku? Tuan Killorn? Tepat saat itu aku dipanggil untuk aktingku berikutnya. Masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Luke, aku tak bisa fokus dengan bagianku dengan Nathan. Tiba-tiba aku dengar Nathan teriakkan namaku dan loncat untuk mendorongku ke samping. Aku terjatuh ke lantai dan melihat lampu gantung besar mendarat di atas Nathan. Semua orang bergegas untuk memeriksa kami dan di antara kerumunan datanglah ibuku. Kami semua menunggu dokter untuk memeriksa Nathan saat Luke tiba-tiba berujar. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan. Jet bilang Tuan Killorn ayahmu dan kalian berdua memaksa Stella untuk melepaskan perannya. Tuan Killorn dan aku sama-sama menatap ibu dengan tatapan heran. Winona adalah putriku? Itu benar, Andrew. Tapi jangan khawatir, setelah Nathan pulih, akan kubawa Winona pulang. Tak akan mengganggumu dan Jet lagi. Tidak, kau ini salah paham. Kenapa kau tak memberitahu soal putri kita? Jet bilang kalau aku memberitahumu dia akan menyakiti Winona. Tunggu, apa ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Karena tepat sebelum adegan, kulihat Jet berbicara ke anggota kru yang mengatur panggung untuk Nathan dan Winona. Aku akan memeriksa ini sekarang juga. Jadi, drama ini tentang Andrew dan seorang wanita Blackfoot yang jatuh cinta. Ini tentang Anda dan Ibu? Tuan Killorn tak menjawab, tapi melihat ibu dengan lembut dan ibu pun mulai menangis. Tak lama dokter keluar bilang kalau kami bisa menjenguk Nathan. Luke segera menarikku masuk, meninggalkan para orang tua di sana. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tak nyaman? Kau tak marah padaku lagi? Ya, maaf bersikap menyebalkan. Itu tak masalah kawan, carilah Stella sebelum dia pergi. Dia bilang dia muak karena dilempar ke sana kemari. Dia cuti untuk mempertimbangkan beberapa hal. Tapi kenapa aku? Bukankah kau? Kami hanya berteman. Berapa kali kau harus kuberitahu? Luke bahkan tak menunggu Nathan menyelesaikan kalimat dan segera keluar. Kuharap mereka mendapat akhir yang bahagia. Dan ini benar-benar akhir yang membahagiakan. Tidak hanya untuk Luke dan Stella yang kini resmi jadian, tapi juga untuk ibu dan Tuan Killorn atau sebaiknya kusebut ayah. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Jet menghilang segera setelah rencananya terungkap. Ternyata semua ini dikarenakan dia mencintai ayahku selama bertahun-tahun. Jadi dulu saat ibu pacaran dengan ayah, dia bohong soal ayah untuk membuat ibu pergi. Geram karena baik ibu dan aku kembali, dia putuskan untuk mengusir kami selamanya. Ayah membantuku mendapat tempat di Akademi Teater di New York, tapi dia sangat merindukan ibuku. Jadi selalu membuat alasan untuk membawaku dan Nathan kembali ke Montana. Kalian berdua butuh lebih banyak inspirasi ya kan? New York hanyalah hiruk pikuk. Jadi bagaimana kalau kita pindahkan studio ke sini? Nathan, bagaimana menurutmu? Aku tak tahu, tapi dimanapun kamu berada, disitulah aku. Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar.
Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen, dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark. Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf, Nyonya. Tenang, Bu, wajah masker alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrice kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyeratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa. Tapi jujur saja, aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak. Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu.
Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok, akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau kupakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu tampan. Kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia. Ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Kulihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti?
Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf, aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf, kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku, dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon. Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku. Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku. Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan sama-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer, 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid. Tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku, yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi inilah aku, pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain. Tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah.
Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan Wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan tidak, persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Cassie merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Cassie dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Cassie ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Cassie, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli. Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Cassie mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya. Itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Cassie hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Cassie, Lukas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lukas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku. Dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lukas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lukas yang sangat peduli pada neneknya.
Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lukas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lukas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau? Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Cassie telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Cassie kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Cassie berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Cassie mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Cassie bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Cassie tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan. Kau dipecat.
Tidak, tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Cassie dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Hais, skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu. Apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Cassie, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Cassie mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Cassie lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Cassie tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Cassie, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi... Tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu. Hai, aku Donna, seorang influencer luar biasa dan calon supermodel. Keluargaku adalah pendukung terbesarku. Lihat, itu kakakku Charlotte. Meskipun orang tuaku sibuk menjalankan perusahaan keluarga, mereka membelikanku apapun yang aku mau. Termasuk gaun spektakuler untuk kontes elite model look mendatang. Gadis-gadis, bersiaplah, kita makan di luar malam ini. Yeay, Charlotte baru saja membantu ayah mendapatkan kontrak bisnis lain, jadi inilah waktunya untuk merayakannya. Di restoran, ibu, ayah, dan Charlotte berjalan di depan sementara aku mengajak 329.587 followerku berkeliling. Penggemarku bahkan berkomentar aku harus mengikuti kontes Miss USA. Tiba-tiba, seseorang menabrakku menyebabkan ponselku terjatuh. Oh tidak, siaran langsungku sudah berakhir. Dan itu semua salah dia. Idiot, kamu merusak siaran langsungku. Sekarang penggemarku akan berhenti mengikutiku. Apa kamu berjalan dengan mata tertutup? Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Biarkan aku menebusnya untukmu. Tidakkah itu luar biasa? Oke, kamu baru saja mendapat satu pengikut lagi. Benar-benar sial. Dia sebaiknya menjauh dari pandanganku. Namun begitu aku sampai di meja kami, aku melihat wajahnya lagi. Kenapa dia ada di sini? Donna, ini Matthew, direktur keuangan kita yang baru. Oh, penting sekali.
Tapi tidak sebanyak live streaming, kan? Dia pikir dia siapa? Charlotte bahkan menertawakan lelucon bodohnya. Ngomong-ngomong, Donna, mulai sekarang kamu akan belajar bisnis. Saatnya menghentikan main model-modelan itu, juga streaming langsung. Apa? Tapi kenapa? Ayah selalu mendukung impianku sebelumnya. Tapi ayah mengabaikanku dan mengobrol dengan Matthew. Ayah bersikap sangat tidak masuk akal. Semuanya baik-baik saja sampai Matthew itu muncul. Charlotte menghiburku dan menyarankan agar dia menghadiri kelas bisnis untukku sementara aku bersiap untuk kontes modeling. Ide yang sangat brilian. Oh, aku sayang kakakku yang luar biasa dan cerdas. Aku kemudian memusatkan seluruh fokusku pada latihan untuk kontes, tetapi Matthew terus menggangguku dengan omong kosongnya. Dia bahkan mengirimiku pesan cincin kawin yang bertuliskan, "Ini oke? Cocokkah dengan kita?" Aku dengan panik menelponnya untuk menanyakan apa maksud omong kosong itu. Ayahmu belum memberitahumu? Kita akan bertunangan dan mengambil alih perusahaan bersama-sama. Apa sebenarnya yang orang ini katakan? Sejak kapan aku direncanakan untuk menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal dan mengambil alih bisnis yang tidak aku minati? Ayah harusnya punya penjelasan untuk ini. Setibanya di rumah, aku menemui ayah, tetapi dia hanya menghela nafas dan mengatakan dia berencana memberitahuku sendiri. Tapi kamu tidak bisa mendikte karirku dan siapa yang aku nikahi. Donna, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah, Donna bahkan tidak menghadiri kelas bisnis dia dan masih terlibat dalam klub model yang tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia memegang perusahaan? Oh tidak, kenapa dia mengatakan itu kepadanya? Apakah dia mencoba membantuku? Dia benar ayah, aku sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Aku tidak bisa. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mulai sebagai wakil presiden dan mendapat pengalaman langsung. Dan kamu, Charlotte, kamu akan menjadi asisten pribadi Donna dan mendukungnya. Tidak. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Ayah dulu menyayangi kami berdua, tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan. Ya, Charlotte, penyelamatku. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak percaya, aku sudah berusaha keras membuktikan diriku. Hanya untuk mendapatkan segalanya diberikan kepada seorang bodoh yang berpikiran singkat sepertimu. Berpikiran singkat? Itulah yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Baiklah, aku rasa aku harus mengambil posisi baru untuk menunjukkan kepadanya betapa berpikiran singkat diriku ini. Jadi keesokan paginya aku berdandan dan berjalan di lobi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nona Wakil Presiden. Lihat mata yang melongo itu, berharap bisa lepas dari pakaian membosankan mereka. Matthew juga ada di sana. Dan apakah dia tertawa? Tiba-tiba tumitku tersangkut di gaunku dan aku tersandung. Benar-benar sebuah bencana. Matthew mengulurkan tangannya padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Siapa yang butuh bantuannya? Dan semua gelak tawa itu, tunggu dan lihat saja. Dan tiba-tiba, sekarang, Matthew memperkenalkanku kepada anggota inti perusahaan dan mengumumkan beberapa tujuan strategis baru bagi perusahaan. ROI, margin, akun, ya ampun, bahasa apa yang dia gunakan? Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Aku tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinanku. Kantor ini kekurangan warna, tirai ungu bisa menjadi awal yang baik, dan gambar motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Oh, maksudmu memasang kutipan motivasi? Oh, tolong tidak. Motivasi datang dari para fashionista hebat sepanjang masa. Kamu tahu, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner, semua orang ternganga ke arahku sementara Charlotte dengan marah memberi isyarat agar aku berhenti. Semua orang di sini sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti kalau begitu. Hari pertamaku kemudian diikuti dengan meeting dan jadwal yang membosankan. Semua orang berbicara omong kosong dan menyuruhku menandatangani banyak dokumen. Namun setiap badai pasti ada pelangi, dan bagi pecinta kuliner sepertiku, itu pertemuan makan malam. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, kan? Namun sebelum aku sempat mencicipinya, mereka semua mulai bertanya kepadaku tentang usulan ini dan proyeksi itu. Untungnya Matthew ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Sejujurnya, dia terlihat cukup baik dalam pekerjaannya, dan dia cukup menarik ketika fokus. Oh ya, bekerja. Aku harus menyumbangkan bakatku sendiri di tempat kerja juga. Jadi besoknya aku pasang ini di pintu rumahku. Lalu duduk santai dan menonton peragaan busana favoritku. Lihatlah gaun-gaun yang mempesona itu. Suatu hari nanti aku akan berjalan di runway dengan gaun seperti itu. Bukan duduk di sini dikelilingi oleh angka-angka dan kertas-kertas yang membingungkan. Kemudian ketika aku membuka pintu, barisan orang yang tak ada habisnya sudah menungguku. Astaga, tidak bisakah perusahaan dengan otak cemerlang ini berfungsi tanpa aku? Saat itu, Charlotte datang menyeretku pergi. Apa yang telah terjadi? Ya ampun, aku tidak tahu kalau komputerku terhubung ke proyektor ruang rapat. Jadi semua orang menonton proyek runway bersamaku. Matthew juga ada di ruang konferensi. Kenapa dia tidak memperbaikinya? Baiklah semuanya, kita harus berterima kasih kepada bos kita yang lucu karena telah memberi kita banyak ide untuk masalah kita. Dia menyelesaikan pertemuan dan memimpin mereka keluar, tapi Charlotte masih berdiri di sana sambil marah padaku. Lucu? Tidak ada yang lucu tentang itu. Jangan salah paham bahwa dia menyukaimu. Tunggu aku, Matty. Ada apa dengan sikap itu?
Oh, benar. Aku pernah melihat tatapan mata lengket yang dia berikan pada Matthew. Apakah dia memiliki perasaan terhadapnya? Sebelum aku bisa mengorek lebih jauh, aku dikirim ke Milan untuk pertemuan bodoh lainnya. Merasa bosan, aku menonton peragaan busana untuk menghabiskan waktu ketika seseorang mengejutkan dari sisiku. Aku pribadi menganggap koleksi ini berlebihan. Oh, maaf jika aku membuatmu takut. Aku Brian. Dia kemudian memberiku kartu namanya dan wow, dia adalah CEO sebuah perusahaan model di Prancis. Apa kamu akan datang ke Fashion Week juga? Kuharap, tapi aku sedang bekerja. Oh, sayang sekali ada kontes modeling minggu ini. Aku tahu kecantikan sejati sepertimu ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Aku telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk tampil di runway. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ayah dan ibu akan melihat betapa seriusnya aku dalam dunia modeling. Tawaran ini terlalu luar biasa untuk ditolak. Brian, aku ikut denganmu. Di acara tersebut aku mematikan ponselku agar bisa membenamkan diri dalam semua glamor koleksi musim gugur terbaru. Brian menepati janjinya membawaku ke audisi. Aku sangat gugup pada awalnya, tapi tanpa diduga, semua orang terlihat sangat amatir. Sementara itu aku mondar-mandir layaknya seorang profesional. Aku yakin kali ini aku akan mendapat tawaran. Tapi untuk saat ini, kenyataan memanggil. Begitu aku menghidupkan ponselku, jutaan panggilan tak terjawab dari ayah dan Matthew muncul. Ini menimbulkan masalah, jadi aku segera meminta kontak Brian dan kembali ke rumah. Di sana Charlotte melontarkan teriakan makian kepadaku, menuduhku tidak bertanggung jawab dan egois karena melewatkan meeting penting itu. Ayah, jika ayah diam saja, Donna akan menghancurkan perusahaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Itu benar, namun daripada membentaknya, kamu seharusnya ada di sana untuk membantu. Aku sangat kecewa padamu, Charlotte. Ya Tuhan, wajah Charlotte langsung pucat. Ayah seharusnya memarahiku, bukan dia. Merasa sedikit kasihan pada Charlotte, keesokan harinya aku pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sepertinya dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Aku masuk dan melihat Matthew duduk di sana dengan banyak foto, Brian dan aku. Lebih parah lagi, dalam kata-kata Charlotte sepertinya kami sedang berkencan. Beberapa foto tidak dapat mengubah fakta bahwa kami bertunangan. Dia kemudian meraih tanganku dan menarikku keluar, meninggalkan Charlotte yang tertegun. Bagaimana kamu yakin aku tidak berkencan dengan orang lain? Itu hanya perasaan atau mungkin itu hanya harapanku saja, karena aku... Apa yang dia maksud dengan harapan? Dan, astaga, kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Hari yang luar biasa. Kupikir semuanya sudah berakhir ketika ayah membanting fotoku dan Brian di depanku. Dia sangat marah padaku sehingga dia memutuskan pertunangan kami akan diadakan besok, bukan sebulan lagi seperti yang direncanakan. Tapi aku belum siap secara mental untuk ini. Jadi disinilah aku, di upacara pertunanganku, menunggu tunanganku tiba. Hanya bercanda. Sebenarnya Brian menelpon pada menit-menit terakhir untuk memberitahuku kabar terbaik yang pernah ada. Sebuah merek fashion telah memilihku sebagai duta mereka dan aku harus terbang ke sana untuk mengurus beberapa dokumen. Berkat dia, aku berhasil lolos dari pertunangan dan terbang ke Milan untuk bertemu dengannya. Akhirnya, aku harus mengejar impianku yang telah lama terpendam di kota favoritku dan tidak mengindahkan perintah konyol ayahku. Yeay! Ketika aku bangun keesokan paginya, aku dengan bersemangat meraih teleponku untuk menelpon Brian. Tapi, di mana itu? Aku melihat ke meja samping tempat tidur tapi pasporku, dompetku, dan semua barang-barangku hilang. Aku ke resepsionis menanyakan kabar Brian. Tapi mereka bilang tidak ada orang bernama itu yang menginap di sana. Panik aku meminjam komputer mereka dan memeriksa situs web untuk nomor teleponnya. Tapi itu error. Lalu aku mencari informasi apapun tentang kontes tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku percaya padanya. Sekarang aku berada di luar negeri sendirian dan tanpa uang. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja menelpon ayah untuk menjemputku dan aku juga tidak bisa menelpon Charlotte. Hanya ada satu orang yang bisa aku hubungi saat ini. Jadi aku menelpon Matthew dan dia segera terbang. Kami berjalan di sepanjang kanal Navigli untuk makan malam sebelum kembali. Aku pikir dia akan marah sekarang karena aku melarikan diri dari pertunangan kita tetapi dia hanya diam sepanjang waktu. Jadi, apa tidak apa-apa kalau kamu tiba-tiba datang ke sini? Maksudku, pekerjaan dan sebagainya, kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu dulu, baru kemudian yang lain. Dia baik sekali, tapi aku perlu memastikan dia tidak salah paham. Aku meminta bantuanmu tapi bukan berarti aku mau bertunangan. Aku belum siap untuk berkomitmen. Awalnya aku ingin pernikahan ini terjadi, tapi sekarang aku tidak begitu yakin lagi. Astaga, apakah aku yang melarikan diri dari pertunangan membuatnya begitu kesal? Saat kami melangkah melewati pintu, aku melihat ibu, ayah, dan Charlotte menunggu kami. Charlotte langsung membombardirku dengan teriakannya yang terdengar seperti lumba-lumba, mengatakan betapa mereka mengkhawatirkanku, betapa tidak bertanggung jawab dan buruknya aku. Kamu seharusnya memenangkan Oscar untuk aktingmu, Charlotte. Sayangnya pasanganmu mempermainkanmu kali ini. Akting? Dengan pasangan apa?
Ternyata Charlotte lah dalang di balik semua ini. Dia mempekerjakan Brian sejak awal untuk membuatku terlihat buruk di mata orang tuaku. Dia juga memastikan pertunanganku dengan Matthew tidak berjalan sesuai rencana. Segalanya berjalan sesuai keinginannya, tapi dia tidak berpikir keserakahan Brian akan menguasai dirinya. Dia menelpon Matthew untuk meminta tebusan. Dan selama panggilan berlangsung, penipu idiot itu tidak sengaja mengungkit Charlotte. Kami semua terlalu terguncang, bahkan untuk berbicara ketika Charlotte menangis. Kamu benar, itu semua ulahku selama ini. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna namun memberikan segalanya untukku. Ibu, ayah, jika ibu membutuhkan seseorang untuk mengurus perusahaan dan menikahi Matty, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Kamu boleh memberitahu mereka apapun selama ini? Aku masih memproses semuanya ketika ayah aku menghela nafas dan berkata, tadinya aku akan memberitahu pada waktu yang tepat, tapi melihat kalian saling bersaing membuatku sangat terluka. Sebenarnya, Donna, kami bukan orang tua kandungmu. Ternyata ayah adalah pengacara pribadi orang tuaku dan perusahaan itu milik orang tua kandungku, bukan milik ayah. Tapi kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan yang parah dan di menit-menit terakhir mereka menyerahkan perusahaan dan aku kepadanya. Mereka meminta ayah membesarkanku, mengatur agar aku menikahi Matthew sebagai kesepakatan mereka dengan orang tua Matthew. Tumbuh dewasa dan melihatku begitu bersemangat dalam dunia modeling, ayah membiarkan Charlotte menjalankan perusahaan dan aku menjalani fashionku. Tapi kemudian Matthew dan keluarganya muncul dan bersikeras agar kami bertunangan sesuai kesepakatan. Ayah tidak punya pilihan selain melaksanakan keinginan orang tuaku. Jadi, ayah dan ibu tercinta saat ini bukanlah keluargaku yang sebenarnya? Parahnya lagi, kedua orang tua kandungku telah meninggal dunia. Donna, kami harap kamu mengerti, meskipun kita tidak ada hubungan darah, kami selalu mencintaimu sebagai putri kami. Ini juga sangat sulit bagi kami. Aku memandangi ibu dan ayah, orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Bu, ayah, sama seperti kalian berdua, aku yakin orang tuaku pasti juga ingin membuatku bahagia. Meskipun aku adalah pewaris sah perusahaan, aku hanya akan merugikannya. Jadi, aku harap kalian mengerti dan membiarkan Charlotte mengambil alih. Kinerjanya lebih bagus dariku. Benar, kalian tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Juga memaksa untuk mencintai. Wuhuu, tidak ada lagi pekerjaan kantor yang membosankan. Sebaliknya aku mengerahkan seluruh energiku untuk model elite look. Dan inilah aku hari ini. Kalian punya Donna yang ini. Aku dengan percaya diri berjalan di panggung dengan ibu, ayah, dan Charlotte bersorak dari penonton. Ketika aku menyelesaikan bagianku, aku bergabung dengan keluargaku. Dan dengan gugup menunggu pengumuman dari MC. Samantha Fiske, Amelia Davis, dan Donna Rossi. Ya, aku berhasil. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba aku melihat Matthew datang ke arah kami. Selamat, Donna. Aku tahu kamu akan mendapatkannya. Terima kasih sudah datang. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksakan dan aku tidak boleh terburu-buru. Tapi kapanpun kamu siap, Donna, maukah kamu pergi berkencan bersamaku? Bagaimana kalau sekarang? Akhirnya, Sweet 16-ku yang spektakuler telah tiba. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan memikirkan setiap detail kecil dari pesta bertema kupu-kupu yang sempurna ini. Hebatnya lagi, semua PIV dan industri fashion akan diundang. Keren banget kan? Ngomong-ngomong, aku Charlotte Stone, seorang fashion influencer dengan lebih dari 500.000 follower di Instagram. Suatu hari nanti aku akan menjadi desainer ikonik seperti Tory Burch. Pesta ini adalah kesempatan besarku untuk diperhatikan oleh semua orang penting ini. Tapi tunggu, Eva? Apa yang sedang dia lakukan? Hei, apa kamu menyadari betapa pentingnya memilah sampah? Tidak semuanya sampah, seperti yang ini sangat berharga. Oh, ya ampun. Dan sekarang dia mengganti serbet para tamu dengan tisu yang bisa terurai secara alami. Tiba-tiba, dia kaget lalu bergegas menuju tamu yang datang. Shalmu, apa itu dari bulu cerpelai asli? Dasar monster yang kejam. Oh tidak, dia Trixie Max Flower, salah satu ratu fashion. Yang sekarang pergi mengamuk karena kemarahan kakakku. Eva merusak segalanya dengan cara hippinya. Dan semua tamuku pergi. Tidak, semuanya hancur. Dan itu semua salahnya. Ini bukan kali pertamanya Eva melakukan hal seperti ini. Dia menyebut dirinya seorang aktivis lingkungan dan terus-menerus membawa pulang sampah untuk diubah menjadi sesuatu. Berdebat dengan siapa saja yang tidak memilah sampahnya dengan benar dan memaksa semua orang yang dia kenal untuk bergabung dalam protes perubahan iklim. Bagian terburuknya adalah aku selalu terseret ke dalam kampanye bodoh itu. Sangat memalukan jika disebut sebagai adik dari gadis sampah. Lottie, kamu mau kemana? Tunggu. Hei gadis sampah, kenapa kamu tidak mendaur ulang ini menjadi sepatu skating, huh? Hal berikutnya yang aku tahu, kulit pisang yang kotor mendarat tepat di wajahku. Lottie, kamu baik-baik saja? Tidak,
Pestaku berjalan dengan sempurna, sampai kau datang dengan kecemasanmu terhadap lingkungan. Aku berharap kamu yang pergi dari pestaku, bukan mereka. Sebenarnya, aku berharap aku tidak punya saudara perempuan yang suka memeluk pohon dan suka sampah. Lalu aku mendorong Eva ke samping dan pergi. Dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi, mungkin yang kukatakan agak berlebihan. Keesokan paginya, aku bangun dan melihat hadiah ulang tahun dari Eva di meja samping tempat tidurku. Itu adalah gelang lucu, terbuat dari plastik daur ulang tentunya. Itu membuatku tersenyum dan mengingatkanku pada saat-saat dia menjagaku. Aku ke kamarnya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak ada di sana. Lalu aku melihat sepucuk surat di tempat tidurnya. Ibu, ayah, Charlotte, aku akan pergi untuk hidup berdasarkan keyakinan dan nilai-nilaiku tanpa merepotkan kalian semua. Jangan mencariku. Oh tidak, jangan bilang itu semua karena perkataanku kemarin. Dia tahu kalau aku tidak serius, kan? Aku yakin dia akan tenang dan segera pulang. Tapi kemudian 1 minggu berlalu, lalu sebulan, dan sekarang sudah hampir 2 tahun, dan kakakku masih belum pulang. Kami telah mencarinya di acara-acara lingkungan hidup, namun masih belum mendapatkan petunjuk. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang YouTuber yang bercerita tentang penemuan pulau ramah lingkungan yang dijalankan oleh komunitas pecinta lingkungan. Itu terdengar seperti gaya Eva. Tunggu sebentar, aku pernah melihat ini sebelumnya. Pulau ini tampak seperti gambar yang tergantung di kamar Eva. Itu dia, itu pasti koordinat pulaunya. Aku harus pergi mencari kakakku. Ya ampun, itu perjalanan yang sangat lama. Sekarang aku hanya perlu mencari perahu yang akan membawaku ke pulau itu. Ayo kita periksa petanya. Hah? Ini bukan barangku. Tepat pada saat itu seorang wanita menghubungiku. Hei, apa yang kamu lakukan dengan tasku? Aku segera meminta maaf dan mengembalikan tasnya lalu bergegas kembali ke kereta untuk mencari tasku. Tapi, aku terlambat. Tidak ada telepon, tidak ada peta. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku bertanya-tanya tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang pulau ramah lingkungan ini. Putus asa, aku merosot ke sebuah bangku. Ketika tiba-tiba, seorang cowok menepuk pundakku dan memberitahu bahwa kapalnya sedang menuju ke pulau itu. Aku mengikutinya ke pelabuhan, tapi saat aku melihat perahu, aku langsung berubah pikiran dan berbalik hendak pergi, namun cowok itu tak mau melepaskan tanganku. Aku mencoba yang terbaik untuk melawan ketika 2 krunya yang tampak menakutkan menuju ke arah kami. Oh tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik. Lepaskan dia. Noah, apakah ini penculikan? Haruskah aku memanggil polisi? Karena panik, cowok itu melepaskanku lalu menggerutu dan pergi. Aku gemetar karena kaget dan butuh waktu lama agar detak jantungku kembali normal. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Eva alami di luar sana selama ini. Kenapa kamu berusaha keras untuk sampai ke Pulau Echo? Sepertinya ini bukan adeganmu. Sekarang aku sudah tenang dan melihat pria ini dengan benar. Oh, dia manis. Dan dia tahu tentang pulau itu? Ternyata dia adalah mantan penghuni dan kini membawa adiknya ke sana. Aku tanya apakah dia mengenal seseorang bernama Eva Stone, tetapi dia menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kebanyakan orang yang datang ke pulau itu mengubah nama mereka untuk memulai hidup baru. Oke, jadi aku harus melihat sendiri apakah Eva benar-benar ada di sana. Namun Noah bilang dia tidak bisa membantu, karena pulau ini memiliki aturan ketat terhadap pendatang baru. Jadi aku harus berbohong bahwa aku juga seorang aktivis lingkungan untuk meyakinkan mereka agar mengajakku. Dan, berhasil. Firasatku memberitahuku bahwa aku sekarang selangkah lebih dekat untuk menemukan Eva. Malam itu Noah mendirikan tenda di tepi pantai dan kami menunggu di sana perahu yang dijadwalkan membawa kami ke pulau itu pada pagi hari. Melihat Noah merawat Ellie membuatku sangat merindukan kakakku. Kebodohan egoisku telah mengusirnya. Tapi sekarang aku akan memperbaikinya. Aku pasti akan menemukan Eva. Keesokan harinya, Noah membangunkanku pagi-pagi sekali hingga burung camar pun tidak ada. Kami menaiki perahu layar yang tampak reot ini tanpa mesin apapun. Halo, apakah kita akan pergi ke pulau itu atau kembali ke zaman purba? Noah membantu mengarungi perahu sedangkan aku harus mengurus talinya. Ini jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Aku hampir tidak bisa merasakan otot lenganku. Angin terbaik yang pernah ada, Charlotte. Kamu adalah jimat keberuntungan kami. Tapi ya, setidaknya aku memiliki pemandangan indah ini sebagai kompensasinya. Tiba-tiba, tali itu terlepas dari tanganku, menyebabkan pergelangan kemudi berputar dan gelangku terlempar ke laut. Oh tidak! Noah mencoba menghentikanku, tapi aku sudah berada jauh di dalam air dan langsung dikerumuni sampah. Itu dia, aku menyingkirkan sampah itu, meraih gelang itu, dan hendak berenang kembali ketika kakiku tersangkut jaring ikan. Aku terjebak. Saat meronta, aku melihat seekor penyu mati, terbelit kantong plastik, hanyut. Apakah ini pertanda nasibku sendiri? Lalu aku merasakan pinggangku ditarik dan tiba-tiba aku terangkat ke atas air. Melalui batuk dan sesak napas, aku melihat
Noah, dia telah menyelamatkan aku lagi. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu beruntung aku meraihmu tepat waktu. Tidak, kamu yang beruntung yang baru saja mendapatkan pacar baru, yaitu aku. Ada apa denganmu? Tindakanmu bisa saja membunuh dirimu sendiri dan saudaraku, dan yang kamu pikirkan cuma merayunya? Maaf, tapi gelang itu sangat penting bagiku, dan aku serius. Seperti apa tipe cewekmu, Noah? Aku mungkin seseorang yang dewasa dan berani. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi lebih dewasa. Fajar berikutnya aku akhirnya bisa melihat tujuan kami. Namun tepat ketika aku menginjakan kaki di tepi pantai, dua orang pria yang sepertinya adalah penjaga desa menghentikanku. Kamu bilang kamu membawa satu saudara perempuan, bukan dua. Siapa dia? Dia bersamaku, kata Noah. Ku coba meyakinkan mereka, tapi mereka bersikeras tetap mengikuti aturan. Tidak ada orang luar di pulau ini. Aku tidak ingin drama, yang aku inginkan hanyalah menemukan saudara perempuanku. Hei, ketua datang! Ya ampun, apalagi yang terjadi? Aku meraih tangan Noah dan bersembunyi di balik punggungnya. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak akan. Dengan mata terpejam, aku mendengar seseorang masuk dan suara wanita berkata, "Ada apa ribut-ribut? Tunggu, suara itu, aku mengintip kepala desa. Itu, Eva! Eva, benarkah itu kamu? Charlotte? Aku telah menemukan saudara perempuanku, aku langsung memeluknya erat-erat. Aku sangat merindukanmu. Oh, Lottie kecil, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga merindukanmu. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan. Tidak apa-apa, aku sudah melupakannya. Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Ternyata pada hari dia meninggalkan rumah, dia mengumpulkan orang-orang yang berpikiran sama untuk datang ke pulau ini dan menyelamatkan ekosistemnya. Mereka membangun desa ini dan tanggul untuk melindungi pulau dari kenaikan permukaan air laut. Ketika Eva bertanya padaku tentang perjalananku ke sini, aku menceritakan semua perjuangan yang harus aku lalui dan bagaimana Noah menyelamatkanku. Kamu menyukai Noah? Aku kira begitu, tapi apa yang salah dengan itu? Maksudku, kamu selalu membenci gaya hidup ramah lingkunganku. Tapi Noah dan aku, kamu tahu kalau kita punya pola pikir yang sama, kan? Itu benar. Mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara aku seperti hidup di dunia lain bagi mereka. Tidak apa-apa, aku telah banyak berubah sejak terakhir kali kamu melihatku. Eva, aku bertanya-tanya apakah aku bisa tinggal di sini sebentar? Eva menyetujuinya. Yeay! Sekarang aku punya waktu lebih banyak untuk membujuk kakakku agar pulang dan memenangkan hati laki-laki impianku. Jadi, sebagai anggota terbaru desa, keesokan harinya aku mulai membantu semua orang melakukan tugas mereka seperti mengumpulkan kelapa, membuat barang-barang DIY, dan menanam karang. Aku bahkan memanfaatkan selera fashionku dan menghasilkan desain penuh gaya yang juga ramah lingkungan. Meskipun Noah terlalu sibuk untuk melihat kreasiku, para penduduk desa lainnya sangat antusias dengan kreasiku dan sering mengunjungi workshopku untuk mencoba pakaian baru. Hei sayang, desain ini luar biasa. Kamu seperti Dewi Penjahit. Itu Sam, rekan kerjaku di workshop. Kelihatannya aneh, tapi sebenarnya dia adalah seorang jenius yang mampu menciptakan perangkat teknologi dari bahan bekas. Setiap hari dia memberiku hadiah aneh yang berbeda. Orang ini pasti suka padaku. Tapi bahkan sepeda unicorn miliknya yang terbuat dari kerang tidak bisa menggerakkan hatiku karena aku cuma menyukai Noah. Berbicara tentang Noah, dia baru saja melewati workshopku, tepat pada waktunya untuk menunjukkan kepadanya materi baru ini. Aku dengan bersemangat berlari ke arahnya, tapi berhenti ketika Eva tiba-tiba menariknya ke tempat tidur gantung, mencondongkan tubuh lebih dekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Jadi saat Noah bilang dia lebih suka gadis dewasa, yang dia maksud adalah Eva? Tapi apa yang kakakku pikirkan? Dia tahu aku menyukainya. Setelah hari itu, aku tidak dapat berkonsentrasi pada apapun karena keduanya. Noah mulai mencari-cari alasan untuk tidak membersihkan terumbu karang bersamaku. Dan coba tebak siapa dalang di balik semua itu? Eva. Aduh, hebat. Aku tidak sengaja baru saja menginjak bulu babi, sehingga aku dilarikan ke pondok medis. Eva juga datang untuk menanyakan apakah aku baik-baik saja, tapi aku menolak berbicara dengannya atau Noah. Lukanya membengkak dan aku masih tidak bisa berjalan normal beberapa hari kemudian. Anehnya, Ellie mulai bersikap baik dan merawatku, dan bahkan memata-matai Noah dan Eva untukku. Mereka berdua ditakdirkan untuk satu sama lain. Bahkan mereka diam-diam berdua beberapa kali. Mereka adalah raja dan ratu pulau yang sempurna. Sekarang tidak ada keraguan bahwa mereka pacaran tanpa sepengetahuanku. Bagaimana bisa Eva melakukan ini padaku? Merasa dikhianati, aku menyeret diriku ke workshop. Mungkin bekerja bisa mengalihkan semua kekacauan di kepalaku ini. Tapi disinilah aku, terjebak dengan Sam dan kalimat murahannya.
Kamu pasti capek karena kamu selalu mondar-mandir di dalam pikiranku sepanjang hari. Tinggalkan aku sendiri. Aku bergegas keluar dari sana, tapi tersandung dan terjatuh. Saat itu, sebuah tangan terulur membantuku. Itu Eva. Astaga, dia orang terakhir yang ingin kutemui saat ini. Kamu tidak perlu berpura-pura peduli padaku. Kamu tahu betul kalau aku menyukai Noah, tetapi kamu masih bersamanya. Charlotte, apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi hari ini. Begitu pula semua orang di desa ini. Tempat ini diperuntukkan bagi para pengecut yang mengabaikan masalah lingkungan nyata yang terjadi di dunia luar. Di sana, aku akan melepaskan semuanya dari dadaku. Namun tiba-tiba, penduduk desa keluar dari semak-semak sambil membawa dekorasi dan kue ulang tahun dengan namaku di atasnya. Mereka mengadakan pesta kejutan untukku. Oh, tidak, aku tidak bermaksud demikian. Karena kecewa dengan kata-kataku, mereka semua pergi. Aku kira kamu melihatku bersama ketua ketika kami merencanakan kejutan ulang tahunmu. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kita. Kukira kamu sudah dewasa, Charlotte, tapi ternyata aku salah. Ya Tuhan, rasa bersalah yang kurasakan saat ini sedang membunuhku. Frustrasi dan malu aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku menunggu sampai semua orang tertidur untuk menyelinap ke pantai, lalu berlayar dengan perahu kecil menuju malam badai. Tapi aku tidak bisa sampai jauh. Sebelumnya, gelombang raksasa menelanku dan perahuku. Ini, akhirnya, kurasa. Tapi saat aku membuka mata, wajah Noah muncul di hadapanku. Kamu menyelamatkanku lagi? Tidak, ketua yang melakukannya. Tapi, di mana dia? Noah tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke laut dengan murung. Tunggu, ini tidak akan terjadi. Kakakku tidak mungkin di luar sana, kan? Tidak. Bagaimana aku bisa hidup mengetahui bahwa kakakku tenggelam karena aku? Apa kamu menangisi sepatumu yang hilang? Aku berbalik untuk melihat Eva. Masih hidup dan baik-baik saja. Eva, terima kasih Tuhan. Aku dengan gemetar melompat ke arahnya. Tapi, aduh, aku lupa kalau kakiku masih sakit. Aku minta maaf atas betapa bodoh dan egoisnya diriku. Lain kali jangan bodoh. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Noah. Dia milikmu sepenuhnya. Aku melihat ke arah Noah dan kami berdua berubah menjadi merah tomat. Keesokan harinya, Eva mengumpulkan semua orang agar aku dapat meminta maaf secara terbuka kepada mereka. Aku sudah siap jika penduduk desa melemparkan batok kelapa ke arahku. Namun mereka malah mengakui kalau perkataanku ada benarnya. Gaya hidup ini perlu disosialisasikan kepada dunia. Karena setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Itu semua butuh upaya bersama. Kemudian mereka semua sepakat bahwa orang yang tepat untuk mempengaruhi generasi muda tentang masalah ini adalah aku. Wah, aku tidak menyangka, tapi iya. Aku bersedia menjalankan misi yang berarti ini. Dan Noah mengajukan diri untuk meninggalkan pulau itu dan menginspirasi dunia luar bersamaku. Baru kemudian Ellie meminta maaf padaku dan mengaku dia mengarang cerita tentang Eva dan Noah. Hanya untuk membuatku menyerah untuk merayu kakaknya. Aku kira kamu cuma akan merepotkan, tapi sekarang aku tahu dia sangat menyukaimu. Jadi berjanjilah kamu akan membuat hidupnya bahagia. Aku akan mencoba yang terbaik. Janji. Sudah 5 tahun sejak kami meninggalkan pulau, dan aku telah mewujudkan impianku menjadi perancang busana terkenal. Namun yang penting, aku mampu mewujudkan fashion yang ramah lingkungan. Keren banget kan? Saat peragaan busana terakhir, aku naik ke atas panggung dan penonton bertepuk tangan meriah. Inspirasi kreatifku datang dari kakak perempuanku tercinta, Eva, yang menunjukkan kepadaku betapa pentingnya lingkungan yang bersih bagi kita semua. Aku juga ingin berterima kasih kepada Noah, pacarku yang luar biasa atas cinta dan dukungannya yang tanpa syarat. Terima kasih semuanya. Saat aku menyelesaikan pidatonya, Noah naik ke panggung dengan karangan bunga besar ini. Sementara Eva dan penduduk desa menghujaniku dengan pelukan dan pujian. Aku kira satu perjalanan ke pulau ramah lingkungan bisa mengubah seluruh hidupmu, ya kan?